Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hidayah dan Hijrah. Sebuah kisah dari seorang ilmuwan akhirnya menjadi mu'alaf setelah mengetahui secara persis karakter binatang berupa anjing. Seorang ilmuwan besar yang mendalami bidang bakteri berkunjung ke Mesir untuk menyekolahkan anaknya. Dan dia sendiri memperoleh pekerjaan dalam bidangnya tersebut. Pada suatu hari, dia membaca sebuah buku hadis yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Tiba-tiba, dia tidak percaya ketika membaca hadis Nabi SAW. Dalam hadis tersebut, tertulis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika seekor anjing menjilat perkakas rumah salah seorang di antara kalian, maka cucilah alat tempat itu sebanyak 7 kali. 1 kali di antara yang 7 itu dicampur dengan tanah." Sejenak ia terdiam membaca hadis itu. Dalam dirinya mulai timbul pertanyaan-pertanyaan bahwa perintah mencuci 7 kali itu memang harus dilakukan dan merupakan kewajiban. Namun, mengapa Nabi masih menyuruh membasuh tempat itu 1 kalinya dengan tanah? Tidakkah dengan memakai air saja sudah cukup? Pertanyaan itu terus mengganggunya. Kemudian dia mengambil sebuah perkakas rumah dan membiarkannya dijilati oleh anjing. Lalu ia mencuci tempat itu dengan air sebanyak 7 kali. Setelah itu ia teliti dengan menggunakan mikroskop. Dan yang terlihat adalah berjuta-juta bakteri ternyata masih melekat di tempat itu. Itu artinya mencuci dengan air tidaklah cukup untuk menghilangkan bakteri atau kuman-kuman penyakit anjing yang melekat di tempat itu. Sekarang dia mencoba sekali lagi mencuci tempat itu dengan tanah. Dan setelah diteliti, ternyata kuman-kuman itu telah hilang seluruhnya. Pertanyaan yang timbul di benaknya adalah, sekarang siapa yang memberitahukan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW? Padahal penemuan rahasia bakteri baru diketemukan oleh Pasteur di tahun 1822 hingga 1895. Bukankah jauh sekali jarak antara Nabi Muhammad dengan Pasteur? Itu artinya penemuan Pasteur hanyalah mengulang penemuan lama, di mana Nabi Muhammad telah mengetahui bahwa bakteri atau kuman penyakit itu ada pada anjing dan dapat dihilangkan hanya dengan menggunakan air sebanyak 7 kali, dan di antara 7 kali itu adalah dengan menggunakan tanah. Siapa yang memberitahukan hakikat ilmiah ini kepada Nabi Muhammad SAW? Subhanallah, Allah lah yang memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad segala hal yang bermanfaat bagi umatnya. Dan akhirnya keyakinan ilmuwan tersebut memperkuatnya untuk masuk Islam bersama putrinya, yang kala itu ikut bersamanya ke Kairo. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.